Pilpres telah usai, kemudian disusul pilkada serentak, sekarang juga sudah selesai. Beberapa kandidat sudah diumumkan untuk kemenangannya. Tapi sejak reformasi hingga sekarang, saya ada catatan. Saya mengamati, kemudian saya coba catat. Ada satu pola yang unik. Coba kita buka catatan saya ya. Oke, yang pertama, presiden kita waktu itu di era reformasi pertama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid jadi presiden untuk tahun 99, periode 99 sampai 2001. Beliau presiden pendiri PKB. Kemudian wakilnya adalah Megawati dari PDIP. Nah, Gus Dur dijatuhkan dengan tuduhan Bulog Gate dan Brunei Gate. Gus Dur pun melawan DPR dengan dekret presiden membubarkan DPR. Tapi beliau tetap dilengsarkan dan diganti oleh Megawati. Kita semua tahu dia adalah Ketua Umum PDIP. Kemudian di Kudus, ya saat itu pemilu kada masih melalui DPR ya, masih melalui DPRD. Moh Tamsil ini dari P3, dia berpasangan dengan Nur Haniah dari PDIP. Lawannya waktu itu Mustafa dari PDIP. Tapi yang terpilih adalah Moh Tamsil dan Nur Haniah. Tapi pada tahun 2004-2005 Tamsil dijerat sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan dan sarana pendidikan tahun anggaran 2004-2005. Nah, tentu saja dia digantikan oleh Nur Haniah dari PDIP sebagai Bupati Kudus. Nah, berikutnya lagi. Di Semarang ini, Wali Kota Semarang Sumarmo HS. Sebelumnya beliau adalah Sekda Kota Semarang tahun 2006. Kemudian mencalonkan diri jadi Wali Kota Semarang berpasangan dengan Hendar Prihadi. Pada tahun 2013, beliau dicopot karena kasus suap APBD dan digantikan oleh Hendar Prihadi dari PDIP. Catatan saya berikutnya, ini dari Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, Bupati Cirebon. Ya, menurut catatan, partai asal dia adalah Demokrat dengan wakilnya Deddy Supardi dari PDIP. Beliau dijerat kasus hukum pada Oktober 2018, ditangkap KPK terkait suap jabatan di pemerintah daerah. Kemudian tentu saja dia digantikan oleh Deddy Supardi dari PDIP. Nah, berikutnya lagi di Jepara. Nah, ini sudah pemilihan langsung ya.
Ahmad Marzuki, beliau adalah orang P3, tapi maju bupati lewat PDIP, berpasangan dengan Dian, ya ini pasangannya, Dian Kristiandi. Pada 13 Mei 2019, Ahmad Marzuki ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan putusan gugatan peradilan yang diajukan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Setelah Marzuki masuk penjara, Dian Kristiandi dari PDIP menggantikan menjadi bupati. Ada lagi Nasruddin Aziz, wali kota Cirebon. Ini saya catat dari Wikipedia, dia berasal dari Partai Demokrat. Ya. Kena kasus hukum tahun 2022 terkait kasus suap, digantikan oleh wakilnya yaitu Eti Herawati yang berasal dari PDIP. Nah, kita kembali ke Kudus. Nah, ini Muhtamsil yang pernah jadi bupati, kemudian dipenjara dan digantikan Nurhania, maju lagi sebagai bupati. Luar biasa. Sudah pernah jadi terpidana korupsi, maju lagi. Dan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat, oleh rakyat, dia terpilih sebagai Bupati Kudus kembali untuk periode 2018-2023. Nah, pada tanggal 26 Juli 2019, Tamsil kembali ditangkap KPK atas dugaan jual beli jabatan. Lalu siapa yang menggantikan? Yang menggantikan adalah wakilnya, yaitu Hartopo dari PDIP. Oke, itu sedikit catatan dari saya. Mungkin di tempat teman-teman juga kejadian, kepala daerah non-PDI, kemudian wakilnya PDI, di tengah jalan kepala daerahnya digulingkan, digantikan oleh wakilnya yang dari PDI. Saya nggak tahu, pola ini disengaja atau kejadian secara alami, saya tidak tahu. Kalaupun disengaja, siapa yang bermain di belakangnya, saya juga tidak tahu. Pada pemilu kada kali ini, adakah kepala daerah yang non-PDI kemudian wakilnya dari PDI? Awas, hati-hati. Jangan-jangan pola ini bisa terjadi lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.